Ini langsung mempengaruhi sentimen pasar sehingga investor itu panik dan membeli aset yang lebih aman. Halo, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang sentimen pasar ya. Jadi sentimen pasar itu merupakan faktor penggerak utama dalam pergerakan harga. Seringkali sentimen pasar itu disejarkan oleh fundamental dan teknikal sehingga dianggap sebagai salah satu metode analisa. Sebenarnya sentimen pasar itu satu level di atas dari fundamental dan teknikal. Sementara fundamental dan teknikal itu hanya merupakan alat untuk melakukan analisa saja. Sedangkan sentimen pasar itu merupakan faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga, yang memicu pergerakan antara seller dan buyer dalam menentukan harganya. Perlu teman-teman ketahui bahwa video ini disponsori oleh komunitas Trading Forex FX Hunter Pro. Jadi di dalam komunitas ini teman-teman bisa belajar trading mulai dari pemula sampai bisa trading secara mandiri. Dan di dalam komunitas ini juga terdapat grup trading yang setiap harinya itu selalu diupdate analisa teknikal, fundamental, dan juga sinyal, yang ini akan memudahkan teman-teman dalam melakukan analisa trading forex. Jadi teman-teman nggak perlu lagi repot-repot dalam melakukan analisa karena semuanya sudah disediakan di grup itu. Nah, untuk bergabungnya silahkan hubungi di nomor di bawah ini ya, 0817242194. Nah, jadi apa sih manfaat dari memahami sentimen pasar ini? Karena pergerakan harga itu kadang-kadang bisa berbeda dari analisa teknikalnya dan bahkan berbeda dari analisa fundamentalnya. Jadi faktor utama yang mempengaruhi pergerakan harga itu adalah sentimen pasar. Sehingga kita akan jadi lebih berhati-hati dalam melakukan open posisi. Sentimen pasar itu merupakan akumulasi antara si buyer dan si seller ketika mereka bertemu dan terjadilah kesepakatan pembentukan harga. Nah, dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada faktor-faktor secara fundamental, kemudian ada faktor-faktor teknikalnya, dan di luar itu juga ada rilis data ekonomi. Ini juga mempengaruhi dari sisi sentimennya. Dan juga ketika ada berita-berita besar yang muncul seperti pemilu di Amerika Serikat, siapa presiden yang terpilih, kemudian ketika ada berita suatu negara itu melakukan uji coba nuklir, itu juga sangat mempengaruhi sentimen dari pasar. Contohnya waktu Korea Utara melakukan uji coba nuklir, ini langsung mempengaruhi sentimen pasar sehingga investor itu panik dan membeli aset yang lebih aman. Kemudian ketika terjadi perang di suatu negara yang memiliki mata uang yang sangat kuat, itu juga bisa mempengaruhi sentimen dari pasar. Nah, sentimen pasar itu outputnya ada 3, bullish, bearish, dan sideways. Jadi ketika bullish itu artinya pergerakan marketnya naik ke atas dan sentimennya itu juga positif. Contohnya ketika ada rilis data yang hasilnya itu positif dan investor itu menanggapinya dengan positif juga sehingga pergerakan harganya menjadi naik. Nah, di sini sentimennya juga positif. Kemudian di bearish. Nah, untuk di bearish ini pergerakan harganya itu turun sehingga sentimen yang terjadi di investor itu negatif. Contohnya ketika rilis datanya tidak sesuai dengan harapan investor, maka investor akan cenderung mengambil keuntungan sehingga pergerakan harganya turun. Selain itu bisa terjadi perbedaan antara ketika rilis data dan sentimen dari investor. Misalnya ketika rilis datanya positif tapi pergerakan harganya itu turun. Nah, di sini terjadi kemungkinan bahwa investor itu lebih melihat ke sisi yang lain. Misalnya pada saat itu setelah rilis data ada berita bahwa suatu negara, misalnya Amerika Serikat, akan melakukan pemangkasan suku bunga sehingga investor akan cenderung melepas US dollar dan mengalihkan ke aset-aset yang lain. Nah, di sini terjadi sentimen yang negatif. Kemudian sentimen sideways. Nah, sideways ini jadi pergerakan harganya itu rata dan mendatar ya. Di dalam sideways ini biasanya investor itu cenderung untuk wait and see sehingga menunggu peluang atau ada terjadi suatu
berita yang baru yang ini bisa membangkitkan minat dari investor untuk melakukan transaksi di mata uang tersebut. Selain dari ketiga output tadi, juga ada istilah lain dalam sentimen pasar ini, yaitu high risk appetite dan low risk appetite. Apa itu? Jadi high risk appetite ini terjadi ketika ekonomi sedang berkembang dan bisnis itu berjalan dengan sangat lancar sekali. Di sini investor akan cenderung untuk memilih aset-aset yang memiliki resiko yang lebih besar dan akan melepas aset-aset yang memiliki resiko yang rendah. Jadi investor akan lebih berani dalam melakukan investasi. Contohnya, investor akan lebih memilih di pasangan mata uang Aussie karena suku bunganya lebih tinggi ketimbang dari USD ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa aset yang memiliki resiko rendah yang masuk ke dalam kategori safe haven yaitu emas, USD, kemudian JP Yen, dan Swiss francs, mata uang Swiss. Nah, ketika ekonomi berjalan sangat baik, investor menjadi lebih percaya diri dalam melakukan investasi di aset-aset yang memiliki resiko yang tinggi. Seperti saham juga termasuk merupakan aset yang memiliki resiko tinggi juga. Kemudian low risk appetite itu merupakan kebalikan dari high risk appetite. Dalam low risk appetite itu terjadi ketika ekonomi sedang krisis, sedang melambat, dan berjalannya bisnis juga tidak lancar. Jadi investor akan menarik uangnya atau aset-asetnya itu dan dimasukkan ke dalam aset-aset yang lebih aman. Contohnya ya safe haven tadi, yang diantaranya itu terdiri dari XAU USD atau emas, kemudian dolar itu juga termasuk safe haven, mata uang Jepang, Yen, dan mata uang Swiss. Dan untuk masa-masa seperti saat ini juga merupakan masa-masa di mana investor lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Sehingga pergerakan harga saham ketika pertama kali COVID itu menyebar ke seluruh dunia itu langsung turun drastis. Dan untuk harga emas itu langsung naik tinggi. Jadi sentimen pasar itu bisa dilihat dari seperti ini. Indikator yang digunakan untuk mengukur sentimen pasar ini sebenarnya nggak ada indikator yang baku ya. Teman-teman bisa menggunakan price action karena dengan price action ini lebih akurat dalam mendeteksi sentimen pasar. Jadi ketika terjadi pergerakan harga yang sangat tinggi, volatilitas harga yang sangat tinggi, itu tandanya sentimen pasar sedang tinggi-tingginya pada saat itu. Nah, dengan memahami sentimen pasar ini, jadi teman-teman dalam melakukan analisa trading forex menjadi lebih berhati-hati dan memperhatikan faktor-faktor lain di luar fundamental dan juga teknikal. Sehingga faktor-faktor misalnya berita yang akan terjadi di kemudian hari itu juga perlu diperhatikan. Sentimen pasar ini merupakan faktor yang paling penting dalam pembentukan pergerakan harga, karena di situ terjadi semacam pertempuran ya, tawar-menawar. Dalam tawar-menawar antara si penjual dan pembeli sehingga terjadi pembentukan harga yang berfluktuasi. Nah, oke, gitu dulu untuk sharing saya di video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman atas dukungannya karena channel ini sudah menembus 10.000 subscriber. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.